Solo Safari. Fajar Ali, tunjukkan dadah-dadahnya. Selamat pagi teman-teman. Ali, Fajar, dadah. Pengalaman berinteraksi langsung dengan satwa bisa menjadi lebih 120 Ali. $120 lebih. Oke. Mendapatkan gelang berwarna hijau ataupun orange. Oh itu harimau. Oke, tunggu sebentar. Di sebelahnya ada lagi. Mana? Fajar. Mana Hana? berenang loh. Harap tenang. Kamu punya bola nggak? Apa? Uang madu. Oke, beruang madu. Hati-hati, jangan dekat. Beruang terkecil di Asia. Aku memiliki pola bercorak kuning di dadaku, sehingga aku juga sering disebut beruang Mana? matahari. Oh ya. Adalah kamu selesai. Oh selesai. Keluar. Mana angin kan di sini. Saya mau lihat Iya, sabar, kita harus lewatin tempat-tempatnya dulu. Oh iya itu banteng Jawa.
Beli apa Almira? Dumpling. Hana? Dumpling ya. Yang blaster itu ya warnanya ya? Dumpling itu. Saya pernah lihat. Masih Kak. Orang hutan. Oh my god, Vira takut. Suaranya. Minta dia. Dadah. Minta makan. Kasih burgernya siapa tuh? Anaknya berenang. Mandi dulu. Mandi. Kok pada liatin aku sih? Mandi. Ah, tuh ada temannya tuh. Mana sih suaranya? Ini loh, aku berjalan seperti model. Model. Tapi aku lihat secara asli dia cukup. Tungguin aja nggak lama. Oh iya. Kenapa nih? Cari Karena 15 menit lagi, presentasi akan segera dimulai. Masih pada semangat? Oke, masih semangat semuanya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Caca dan saya yang akan menemani Anda semua sebelum presentasi dimulai. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, ini pada datang dari mana aja nih? Ada yang dari Solo? Gak ada, luar Solo. Satu, Anda bisa melakukan reading dan juga riding. Mulai dari depan, nanti kemudian melewati Primus Island di sebelah kiri. Nanti yang dewasa bisa mencoba riding unta dan yang anak kecil bisa mencoba riding kuda poni di Plaza Aviary. Kemudian bagi Anda yang suka berfoto-foto bisa juga mampir ke Selamat pagi semuanya. Wow, mana ini semangatnya? Saya coba satu kali lagi dijawab yang lebih semangat ya. Selamat pagi. Luar biasa.
wisata hiburan dan edukasi kebanggaan Kota Solo. Di bawah terbuka ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal dengan lebih dekat lagi dengan satwa liar dan langka, sehingga nantinya kita dapat mencintai, menyayangi dan juga melestarikan satwa liar dan langka agar terhindar dari kepunahan. Bersama saya Amanda dan inilah panggung Aneka Satwa. Dan di pagi yang cerah ini sudah disapa dengan tanda kami yang bernama Jack dan juga Sparrow. Terima kasih Jack, Sparrow. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversity, sebuah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Ada banyak sekali satwa liar dan langka yang hidup di hutan Indonesia. Ada yang dimangsa dan ada juga yang memangsa. Untuk mulai presentasi pada pagi hari ini akan kami hadirkan salah satu satwa endemik dari hutan Indonesia. Kira-kira siapakah dia? Dan sudah hadir Bintura. Bintura merupakan satwa yang memiliki warna rambut hitam dengan taburan uban berwarna putih dan kuning hampir di sekujur tubuh mereka. Mereka lebih aktif di malam hari atau biasa kita kenal dengan istilah nocturna. Binturong kami ini bernama Bima. Bima lahir Taman Safari Indonesia sekaligus menjadi keberhasilan Taman Safari Indonesia dalam hal konservasi dan pelestarian satwa liar dan langka. Selain makan daging, Binturong juga memakan buah-buahan seperti buah pisang dan buah pepaya. Di Indonesia, penyebaran binturong terdapat di pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Kita beri tepuk tangan untuk Bima. Terima kasih Bima. Oke, dan berikutnya kembali kami hadirkan mamalia yang familiar di lingkungan kita. Namanya adalah Deva dan juga Marcel. Kira-kira datangnya dari mana ya Deva bersama Marcel? Dan sudah hadir bersama perawat satwa kami. Ada Kak Jojo dan juga Kak Alfi. Halo. Mereka merupakan kambing Ceko dengan nama lain Praha Goats. Kambing kerdil yang berasal dari kota Praha, Republik Ceko. Berbeda dengan jenis kambing yang lainnya, mereka merupakan kambing kerdil yang tinggi maksimalnya 56 cm. Dan di habitat asli mereka biasa mengambil makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuh mereka. Dan sesaat lagi kita akan memberikan tantangan untuk Deva dan juga Marcel. Yang pertama adalah Marcel bersama Kak Hafid. Oke, Marcel lompatin hula hoopnya. Iya, berhasil lagi. Dan kembali berhasil. Dan berhasil. Kita beri tepuk tangan untuk Marcel dan juga Kak Hafid. Oke, berikutnya bergantian nih dengan Deva bersama Kak Jojo. Apakah berhasil ya seperti Marcel ya? Lompat Deva. Iya, berhasil. Oke, lagi Deva lompat dan kembali berhasil. Dan kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Deva bersama Kak Jojo ya? Kita saksikan bersama Deva. Dan beginilah kedekatan antara perawat satwa kami dengan satwa kami. Kita beri tepuk tangan untuk Deva dan juga Kak Jojo. Oke, dan berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk para pengunjung Solo Safari yang ingin berinteraksi dengan Deva dan juga Marcel. Maju, Mbak. 5 pengunjung saja, ada yang mau? Mau, Mbak. Kecil yang dewasa juga boleh. Mau nggak? Yang pakai baju merah bisa maju ke depan sini. 1, pakai baju hitam 1, 2. Yang pakai baju putih. Terima kasih Kak Jojo, Kak Hafid. Selamat bagi para pengunjung Solo Safari yang baru saja datang, kami persilakan untuk duduk ke tribun yang tersedia. Dan berikutnya akan kami hadirkan salah satu reptil terbesar di Indonesia. Silakan cek sisi kanan Anda, sisi kiri Anda, atau jangan-jangan sudah berada di bawah kaki Anda. Ada? Dan sudah hadir ular piton. Mana? Lady Venus.
yang tidak memiliki bisa. Keren banget ya. Namun, untuk menumbuhkan sang mangsa, mereka menggunakan kekuatan penuh dari liritan tubuhnya. Dan setelah sang mangsa sudah tidak berdaya, Labeta langsung melawan buruannya dalam keadaan utuh. Dan dalam sekali memangsa, Labeta mampu bertahan hingga 2 minggu sampai mereka mencari mangsa barunya lagi. Labeta kami ini bernama Yeli. Yeli berjenis kelamin betina dan saat ini berusia 2 tahun. Kita beri tepuk tangan untuk Yeli dan juga Kak Caca. Terima kasih Kak Caca. Silakan bagi para pengunjung Sawah Safari tantangan untuk menangkap mangsanya di atas udara. Yang sudah hadir versi burung elang bodor. Tidak hadir sendiri melainkan bersama perawat satwa kami. Kira-kira ada siapa? Yang sudah hadir Kak Aldi. Lemparan pertama untuk versi 1, 2, iya. Berhasil menangkap mangsanya di udara. Burung elang bodor memiliki keahlian khusus dalam mencari mangsa di atas udara menggunakan cakarnya. Lemparan kedua untuk versi kembali bersiap. Iya. Kembali berhasil menangkap mangsanya. Burung elang bodor memiliki indera penglihatan yang sangat tajam, yaitu 7 kali lebih tajam dibandingkan kita manusia. Lemparan ketiga menjadi lemparan terakhir untuk versi kembali bersiap. Versi 1, 2, iya. Kembali berhasil menangkap mangsanya. Burung elang bodor menjadi indikator kelestarian alam suatu daerah. Apabila terdapat aktivitas burung ini, maka dipastikan masih lestari. Kita beri tepuk tangan untuk versi dan juga Kak Aldi. Menunjukkan ketangkasannya dalam mencari mangsa di atas udara. Namun kali ini tidak dilakukan di atas panggung, melainkan lebih dekat dengan Anda semua. Dan sudah hadir bersama perawat satwa kami, ada Kak Hafid. Lemparan pertama akan dilakukan sebelah mana dulu Kak Hafid? Sebelah kiri. Wow, keren. Bersiap para pengunjung Sawah Safari yang berada di Keren ya? tribun kiri. Iya. Berhasil mendapatkan mangsanya. Lemparan kedua akan dilakukan di tribun kanan. Bersiap para pengunjung Sawah Safari yang berada di tribun kanan. Dan iya. Tengah. Ayo, tengah. Lemparan ketiga akan dilakukan di tribun. Bersiap para Let's go tengah. Jangan berdiri. 2, 3. Kembali berhasil menangkap mangsanya. Kembali berhasil menangkap mangsanya. Burung elang bodor memiliki paruh dan juga cakar yang sangat tajam. Diberikan pada pagi hari kami menggunakan glove atau sarung tangan untuk melindungi dirinya dari cengkramannya yang sangat kuat. Kita beri tepuk tangan untuk Bra dan juga Kak Hafid. Terima kasih Kak Hafid. Oke, dan berikutnya akan kami pagi hari ini. Jawabannya betul ya adalah
Dan bisa diperhatikan tangan orangutan lebih panjang daripada kakinya atau biasa disebut dengan satwa arboreal. Karena mereka menghabiskan waktunya untuk bergelantungan di atas pohon. Namun jangan salah ya, keduanya memiliki kekuatan yang sama. Mereka berjalan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki mereka, atau biasa disebut dengan kekuatan badan. Gerakan berguling juga dilakukan oleh orangutan untuk melindungi diri dari predator buas seperti harimau dan juga macan. Orangutan juga memiliki tingkat intelijensi yang sama seperti anak manusia yang berusia 4 tahun. Akan diberikan pada pagi hari ini karena memiliki sekumpulan dedaunan dan juga ranting. Dan akan dimasukkan satu buah anggur merah. Oke, terima kasih Kak Caca. Orangutan mampu memilih dan memilah mana makanan yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Dalam prosesnya, orangutan sangat berperan penting dalam penyebaran biji-bijian untuk menumbuhkan pohon baru. Dengan cara mereka memakan buah lebih banyak, lalu pindah tempat dan tidak sengaja mengeluarkan kotorannya, sehingga pemerataan pohon dan buah pun terjadi. Orangutan juga memiliki ketangkasan dalam mencari makanan seperti di habitat asli mereka. Nah, dia akan mencoba mengambil buah kelapa yang ada di atas pohon. Yang sudah berhasil, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Nadia terhadap buah kelapanya ya? Oke, sini dulu Nadia, duduk sini dulu. Orangutan memiliki struktur gigi yang sama seperti kita manusia yang berjumlah 32 gigi. Namun secara kekuatan, orangutan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar yang setara dengan 16 orang dewasa terlatih loh. Dibuktikan pada pagi hari ini Nadia mengupas buah kelapa tanpa bantuan alat apapun. Taman Safari Indonesia berhasil membiarkan orangutan secara ex situ, di mana Nadia adalah bayi kecil yang lahir dan tumbuh besar di Taman Safari Indonesia. Selain itu, kami Solo Safari juga turut andil dalam pelestarian satwa liar dan langka ini. Oke, para pengunjung Solo Safari, ada yang tahu buah kesukaannya Nadia buah apa? Pisang. Nanti yang benar mau saya kasih voucher nih. Apa buah kesukaannya Nadia? Pisang. Ada lagi? Anggur. Apa? Ada lagi? Anggur. Ada lagi? Jambu. Wah. Oke. Kalau gitu kita tanya langsung ya ke Kak Ardi ya. Kak Ardi, apa sih buah kesukaannya Nadia? Buah durian. Buah durian ternyata. Di habitat asli mereka sangat menilai buah durian karena aromanya yang sangat kuat. Kita beri tepuk tangan untuk Nadia dan juga Kak Aldi. Pada pengunjung Solo Safari dengan adanya Nadia, maka menutup jumpa kita. Untuk pesan dari kami, sayang sakwa, beri lingkungan dan jaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan kami juga menginformasikan bahwa sesaat lagi akan kami hadirkan sesi foto bersama satwa-satwa kami. Hanya dengan 25.000 saja Anda bisa berfoto. Ali, El Toro Loco tuh ya ini. Ini hewannya El Toro Loco. Lihat apa? Singa. Kenapa itu meninggal? Tidur ya. Jantan betina lagi dapatnya bagus. Ada ikan buat makan dia mungkin ya. Hei, Pak. Ayo. Tidurnya
Itu kok kayak Bu, maju Bu, tak video Bu. Ayo, Kakak, bagus Kak. Kayak lovebird gede ya. Ali mau foto? Lihat di atas tuh pohon, bagus ya. Ada momen foto. Bisa. Di mana, Nak? Oke. Main Uno. Terkeren, Jer. Favorit Om Dimas ini. gede banget. Mbak. Kok panjang banget? Halo semuanya. Aduh, mana nih semangatnya? Selamat pagi. Nah, kita akan berkenalan dengan author yang ada di sini. Namanya siapa aja, Kak? Ada Lilo dan juga Milo. Sebagai salam pembuka, wah, lucu sekali ya, authornya bisa muter-muter dan juga lompat-lompat. Nah, tarian seperti ini biasanya mereka lakukan ketika merasa senang. Tentunya Lilo dan juga Milo merasa senang nih atas kehadiran sahabat Satan. Nah, selanjutnya Kamar mandi. Kita di sini aja udah tunggu. Author tidak bisa menyampaikan secara lisan, author akan menyampaikan melalui tulisan. Ambil. Buanglah sampah pada tempatnya. Di habitat aslinya, otter biasanya ditemukan di perairan yang masih bersih dan belum tercemar limbah. Otter sendiri biasanya ditemukan di area sungai, danau, ataupun rawa-rawa. Kebetulan di sini ada botol bekas yang akan dibuang oleh KAU sembarangan. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Lilo dan juga Milo ya?
Kira-kira berhasil atau tidak nih membuang sampah pada tempatnya? Berhasil, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Lila. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Ya, kali ini dibuang di dalam air ya. Kira-kira apakah Lilo kembali berhasil? Semangat Lilo. Dan kembali berhasil. Kita beri tepuk tangan satu kali lagi dong untuk Lila. Oke, terima kasih Lilo telah mengajarkan kita bagaimana cara membuang sampah dengan benar. Nah, di sini Lilo dan juga Milo tidak hanya hadir berdua, mereka mempunyai teman-teman yang sangat banyak nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Di Solo Safari ada berapa ekor otter kak? Ada 6, namanya siapa aja? Cici, Lupi. Om ini belum kunta. Iya. Saya kok. Om yang itu apa ya? Sebutkan 2 makanan. Tepuk tangan nih. Ayo. Hai sama-sama, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak anda berkenalan dekat dengan satwa liar yang mana mamalia daerah terbesar di Indonesia yaitu gajah. Di hadapan anda semua, inilah gajah kami yang bernama Dian bersama Mahagayu menyapa anda semua. Jadi Dian akan memberikan salam hangat untuk anda semua. Terima kasih Dian. Oke, sama-sama gajah yang berdiri di hadapan anda saat ini adalah Dian. Dian adalah gajah Asia yang berasal dari Sumatera, berjenis kelamin betina dan berusia 53 tahun. Dan pada kesempatan siang hari ini Dian akan melakukan program training Indonesia termasuk di Solo Safari. Kami rutin melakukan program training yang conditioning untuk menghandle satwa dalam kondisi atau aktivitas tertentu. Bersama Kak Bayu, training and conditioning pertama adalah pengecekan kesehatan telinga. Tim medis akan mengambil sampel darah yang ada pada pembuluh darah di telinga gajah untuk kemudian dimasukkan di dalam laboratorium dan dipastikan apakah gajah dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dan fungsi dari telinga itu sendiri selain untuk mendengar, telinga gajah juga bisa berfungsi sebagai termoregulator atau pengatur suhu. Bagaimana cara gajah mengatur suhu menggunakan telinga? Ini adalah sesuatu yang unik dari gajah. Mereka biasanya akan mengibas-ibaskan telinga mereka ke tubuh mereka untuk menurunkan suhu tubuh mereka. Lalu selanjutnya tim medis juga akan memeriksa kesehatan kaki. Pada gajah Asia terdapat 5 kuku kaki depan dan 4 kuku kaki belakang. Bisa kita lihat ketika dia nantinya mulai mengangkat kaki, dia akan segera menunjukkan jumlah kuku kakinya yang berjumlah 5 di depan dan 4 di belakang pada masing-masing kakinya. Ini tentu saja karena dia adalah gajah Asia yang berasal dari Sumatera dengan nama latin Elephas maximus sumatranus. Ini dia sudah ditunjukkan oleh Dian. Terima kasih Dian. Selanjutnya Dian akan menunjukkan cara gajah dalam beristirahat. Jam tidur gajah kurang lebih sama dengan jam tidur kita, yaitu 6 sampai 8 jam dalam sehari. Untuk posisi yang sampai duduk atau berbaring, mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam saja. Sisanya mereka akan melakukan sambil berdiri atau posisi siaga. Dan yang akan dilakukan oleh Dian di sebelah sini adalah posisi istirahat gajah yang sambil duduk ya. Apabila gajah beristirahat menggunakan posisi berbaring, mereka akan menempelkan telinga mereka ke tanah untuk mendeteksi apakah ada ancaman atau bahaya yang akan menyerang. Dan jarak dengar gajah bisa mencapai 500 meter jauhnya.
Serta perlu diketahui juga bahwa gajah adalah salah satu mamalia yang bisa merasakan terjadinya gempa bumi. Sungguh luar biasa ya pendengaran dari gajah. Oke, lalu selanjutnya tim medis akan memeriksa kesehatan gigi dan mulut. Hal ini ditujukan untuk memastikan apapun yang masuk di dalam mulut gajah adalah hal yang baik, bersih, dan tidak melukai mulut gajah. Ciri mulut gajah yang sehat adalah yang berwarna merah muda dan tidak berlendir ya. Serta terdapat 24 buah gigi geraham yang terbagi menjadi 6 buah gigi di setiap sisinya, yaitu kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Oke, lalu selanjutnya Dian akan menunjukkan bagian belakang dari tubuh gajah. Bersiap Dian, balik kanan, gerak. Oke, akan segera dilakukan oleh Dian di sebelah sini. Dan iya, jadi seperti inilah bagian belakang dari tubuh gajah ya. Bisa kita lihat ketika Dian nantinya mulai mengangkat kaki, akan terdapat bantalan lemak yang sangat tebal di telapak kakinya. Fungsinya adalah untuk meredam suara ketika gajah berjalan ataupun melangkah. Maka dari itu, meskipun tubuhnya berukuran besar, mereka cenderung tidak terdengar langkah kakinya. Walaupun untuk saat ini berat badan dari Dian sendiri kelihatan ya, dengan berat badan seberat itu mereka tetap tidak terdengar langkah kakinya. Serta di telapak kakinya jika terdapat guratan-guratan atau batikan-batikan yang menandakan bahwa gajah dalam keadaan normal dan juga sehat. Tentunya untuk Dian selalu sehat dan bahagia ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Dian. Kali ini Dian akan menunjukkan kegunaan lain dari belalai gajah selain untuk bernapas. Itu akan mereka gunakan untuk mengambil makanan, dan saat ini Dian sedang mendemonstrasikannya. Gajah akan menjelutkan belalainya untuk meraih makanannya. Belalai gajah ini mampu menjangkau hingga ketinggian 7 meter, dan pada ujung atas belalai gajah ini terdapat satu ruas jari yang berfungsi untuk menjepit makanannya. Sedangkan untuk makanan yang berukuran lebih besar, mereka biasanya akan melingkarkan belalainya untuk mengambilnya. Oke, Dian sedang menikmati santap siangnya ya. Dan selain digunakan untuk mengambil makanan, belalai gajah ini juga bisa digunakan untuk mencabut atau merobohkan satu batang pohon yang sedang lapuk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan serta untuk membersihkan jalur lintasan mereka dari reruntuhan, ranting-ranting pohon, dan juga dahan-dahan pohon yang berjatuhan. 2, 3, dan Dian berhasil merobohkan kayu ya. Boleh diberi tepuk tangan dong untuk Dian. Yang lebih besar dan juga lebih berat, menunjukkan kepada kita bagaimana cara gajah dalam mendorong gelondongan kayu. Karena perlu diketahui sahabat-sahabat, belalai gajah ini adalah organ tubuh dari gajah yang sangat unik dan juga ikonik dari gajah. Karena meskipun mereka terlihat lentur, tapi sebenarnya belalai gajah ini sangatlah kuat. Karena mereka terdiri dari lebih dari 100.000 sel otot yang menyusunnya. Dan alhamdulillah digunakan untuk mengangkat beban seberat 300 kg itu adalah hal yang sangat mudah bagi gajah. Kembali Dian di sini berhasil melakukan aktivitasnya. Pak Widodo dari mana? Dari Seragen. Dari Seragen. Keluarganya mana ini? Datang sama siapa aja? Saya sama anak saya 2 itu, yang cantik-cantik itu. Oke, boleh diberi tepuk tangannya dong untuk Pak Widodo. Oke, Pak Widodo siap ya. Di sini silakan mengikuti arahan dari mawar kami. Dan untuk keluarganya Pak Widodo bisa langsung saja bersiap untuk mengabadikan momen ini. Karena sesaat lagi dia akan segera memberikan hadiah untuk Pak Widodo. Oke, sudah bersiap Dian. Ini dia, akankah Dian berhasil? Dan tentu saja berhasil dong. Ini adalah tanda terima kasih dari Dian karena telah berkunjung di Solo Safari ya. Karena Pak Widodo sudah diberi hadiah oleh Dian, saya mau Pak Widodo memberikan hadiah untuk Dian berupa feeding kepada Dian. Oke, luar biasa ini Kak Dodo. Wah.
Oke, Pak Widodo, saya mau tanya-tanya dulu nih sebelah sini. Apakah ini baru pertama berinteraksi dengan gajah? Kembali hadir rumah utama di sebelah sini dengan membawakan satu buah kelapa untuk Dian. Ini sudah diterima oleh Dian ya. Apakah yang akan dilakukan oleh Dian sesaat lagi? Oke, gigit buah kelapanya dan buah kelapanya langsung pecah ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Dian. Oke, luar biasa. Ali, mantap nih. Ayo Kak. Persis kayak ibu itu. Tuh, kayak ibu. Kepleset. Ini udah. Lihat sini mana? Oke. Sing usil. Mau bermain dia. Dia belum lagi ngeliat sini.
Kemana? Lihat sini dulu, dadah. Habis itu lari sambil lompat. 1, 2, 3. Buka, Pak. Pak, buka apa ya? Es jeruk. Es jeruknya Ya, nggak kelihatan. es jeruk 4, es teh kali. Pajar makan apa, Jar?